Assalamualaikum sahabat. Dalam sejarah peradaban manusia, tak ada satu fitnah yang lebih dahsyat, lebih mengguncang dan lebih menakutkan daripada fitnah Dajjal. Ia adalah sosok yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia sejak penciptaan Nabi Adam hingga hari kiamat. Tidak ada satu makhluk pun sejak penciptaan Adam sampai hari kiamat yang fitnahnya lebih besar dari fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Begitu besar bahayanya, sehingga setiap nabi yang diutus oleh Allah kepada kaumnya telah memperingatkan akan kedatangannya. Namun tidak ada yang menjelaskan tentangnya secara rinci dan terang, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan ciri-cirinya, misinya, kebohongannya, kekuatannya yang luar biasa, hingga cara umat Islam selamat darinya. Karena Dajjal bukan sekadar cerita mitos atau dongeng menakut-nakuti anak kecil. Ia adalah kenyataan masa depan, sebuah ujian keimanan yang nyata dan sangat berat. Nama Dajjal berasal dari akar kata Dajjala, yang berarti menutupi, menipu, dan menyamarkan kebenaran dengan kebatilan. Inilah karakter utama dari Dajjal, penipu ulung yang menyamarkan kebenaran sebagai kebatilan, dan menampilkan kebatilan seolah-olah itu adalah kebenaran. Ia akan datang dengan segala keajaiban dan teknologi yang mencengangkan, sehingga manusia yang lemah iman akan mengira bahwa ia adalah Tuhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya memperingatkan akan datangnya Dajjal, tetapi juga memberikan petunjuk yang sangat spesifik agar umatnya bisa selamat dari fitnah besar ini. Setiap kali salat, beliau mengajarkan kepada para sahabat untuk memohon perlindungan dari 4 perkara. Salah satunya adalah fitnah Dajjal. Apabila salah seorang di antara kalian selesai tasyahud, hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Dajjal adalah ujian yang akan mengguncang semua orang. Tidak peduli seberapa hebat ibadahnya, seberapa banyak hafalan Qur'annya, atau seberapa lama ia menjadi Muslim. Yang akan selamat darinya hanyalah mereka yang teguh dalam tauhid, berpegang teguh pada sunnah, dan menjaga diri dengan ilmu serta doa. Dalam perjalanan kisah ini, kita akan menyelami berbagai dimensi tentang Dajjal. Dari asal-usulnya yang misterius, kehidupan rahasianya yang tersembunyi di sebuah pulau asing, kemunculannya yang mengguncang dunia, tipu dayanya yang menyilaukan, hingga akhir tragisnya di tangan Nabi Isa alaihissalam. Setiap bab akan mengungkapkan sisi lain dari fitnah ini, dan setiap bagian akan memperlihatkan betapa pentingnya bekal iman untuk menghadapi akhir zaman. Kisah ini bukan semata untuk ditakuti, ia adalah seruan peringatan. Sebagaimana Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil." Quran Surah Al-Anfal ayat 29. Dajjal datang untuk menguji siapa yang benar-benar mengenal Allah dan siapa yang hanya mengenal Tuhan dari cerita, siapa yang teguh dalam iman, dan siapa yang hanyut dalam keajaiban dunia. Di balik ketakutan akan Dajjal, tersimpan sebuah rahasia, bahwa fitnah ini akan membedakan antara muttaqin dan munafik, antara orang yang mengenal Allah dan orang yang hanya mengenal keajaiban semu. Maka marilah kita lanjutkan kisah ini, membuka lembar demi lembar fitnah terbesar dalam sejarah manusia, agar kita tidak hanya mengenal Dajjal, tetapi juga memahami bagaimana cara menyelamatkan diri darinya. Pertanyaan paling mendasar yang sering muncul dalam benak manusia ketika membahas Dajjal adalah, siapakah Dajjal sebenarnya? Apakah ia jin, makhluk gaib, sosok mitologis, ataukah benar-benar manusia? Jawaban yang paling kuat dan konsisten berdasarkan dalil-dalil syahih adalah, Dajjal adalah seorang manusia. Ia makan, minum, tidur, memiliki tubuh, memiliki sejarah hidup, bahkan bisa terluka dan dibunuh. Ia bukan jin, bukan makhluk gaib, bukan juga simbol belaka. Ia nyata, dan dia akan datang.
Dalam banyak riwayat, Nabi Muhammad SAW menggambarkan Dajjal secara fisik dengan sangat jelas. Rasul menyebutkan bentuk tubuhnya, matanya, rambutnya, bahkan hingga cara bicaranya. Tidak mungkin beliau menyampaikan deskripsi demikian kecuali Dajjal adalah makhluk yang bisa dilihat oleh mata manusia, yaitu manusia itu sendiri. Sesungguhnya Dajjal itu seorang laki-laki. Rambutnya keriting, matanya menonjol, seakan-akan aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qathan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Dajjal adalah manusia, bukan jin, bukan makhluk halus yang tak kasat mata. Bahkan nama kakek yang diserupakan oleh Nabi adalah bukti bahwa ia berasal dari golongan Bani Adam. Mengenai asal-usul dan tempat keberadaan Dajjal saat ini, ada banyak riwayat yang menyebutkan bahwa ia telah dilahirkan sejak lama, namun belum dilepaskan oleh Allah ke tengah umat manusia. Ia disembunyikan dan dijaga agar tidak muncul sebelum waktunya tiba. Tidak ada riwayat sahih yang menyebut secara tegas tanggal kelahirannya, siapa orang tuanya, atau di mana ia dilahirkan. Namun sebagian riwayat menyebut bahwa ia berasal dari wilayah timur dan akan keluar dari arah Khurasan, sekarang wilayah Iran dan sekitarnya, lalu menuju Isfahan, tempat di mana ia akan pertama kali diikuti oleh ribuan kaum Yahudi. Namun, sebelum kemunculan resminya ke tengah manusia, ada satu kisah legendaris dan sangat penting yang menjadi dalil kuat tentang keberadaannya sekarang ini, yaitu kisah Tamim Ad-Dari. Dalam sebuah riwayat panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Syahihnya, disebutkan bahwa Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Nabi, pernah bertemu langsung dengan Dajjal ketika ia sedang dalam pelayaran laut bersama rombongan. Kapalnya terombang-ambing ombak hingga terdampar di sebuah pulau misterius yang tidak dikenal. Di sana, mereka bertemu dengan makhluk berbulu lebat bernama Al-Jassasa, yang kemudian mengarahkan mereka kepada seorang manusia besar yang terbelenggu dengan rantai besar. Tangannya dirantai ke leher, dan kakinya terikat kuat. Tamim dan rombongan bertanya siapa dia, dan dia menjawab bahwa dirinya adalah Al-Masih Ad-Dajjal, yang sedang menanti waktu yang ditentukan oleh Allah untuk keluar dan menyebarkan fitnahnya. Aku adalah Dajjal. Akan tiba waktunya aku diizinkan keluar dan berjalan di muka bumi, maka aku akan berjalan di seluruh penjuru dunia kecuali Makkah dan Madinah, keduanya dijaga oleh malaikat. Hadis riwayat Muslim. Setelah mendengar kisah ini dari Tamim, Nabi Muhammad langsung menyampaikan kepada para sahabat di mimbar dan mengonfirmasi bahwa kisah Tamim tersebut membenarkan apa yang sebelumnya telah beliau sampaikan tentang Dajjal. Lokasi persis pulau tempat Dajjal dikurung tidak disebut secara tegas dalam hadis. Namun para ulama memberikan beberapa pendapat berdasarkan analisa geografis, sejarah, dan konteks hadis. Yang pertama, sebagian ulama klasik meyakini bahwa pulau tersebut terletak di wilayah Laut Tengah antara Syam dan Jazirah Arab. Yang kedua, ada juga yang berpendapat bahwa pulau itu berada di wilayah Samudra Hindia atau Samudra Atlantik, tempat-tempat yang tidak terjangkau masyarakat umum kala itu. Yang ketiga, Syekh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dan sebagian ulama modern berpendapat bahwa lokasi pasti tidak diketahui dan itu merupakan bagian dari hikmah Allah agar umat manusia tidak terjebak dalam rasa ingin tahu yang sia-sia. Yang pasti adalah Dajjal hidup, dia nyata, dan saat ini dia sedang dibelenggu oleh Allah menanti saat keluarnya. Mengapa Dajjal tidak muncul sekarang? Karena Allah menentukan waktu kemunculannya sebagai bagian dari tanda besar hari kiamat. Ia tidak akan bisa keluar sebelum waktunya, sebagaimana matahari tidak bisa terbit sebelum fajar menyingsing. Allah telah menahan fitnahnya hingga tiba masa di mana dunia benar-benar berada dalam krisis. Iman mulai pudar, ilmu mulai ditinggalkan, dan fitnah menguasai umat manusia. Sungguh, Dajjal akan keluar di tengah kondisi dunia yang penuh kekacauan. Manusia dalam kelaparan, kekeringan, dan lemahnya agama. Fitnahnya disimpan hingga saat yang paling rawan. Dan ketika ia muncul, hanya keimanan yang kokoh dan ilmu yang benar yang bisa menyelamatkan manusia darinya. Setelah mengetahui bahwa Dajjal adalah manusia, dan saat ini masih terbelenggu menunggu waktu kemunculannya,
penting bagi kita untuk mengenali ciri-ciri fisik dan tanda-tanda khas yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar umat Islam dapat membedakan antara kebenaran dan fitnahnya kelak. Nabi telah memberikan gambaran yang sangat jelas dan detail tentang rupa Dajjal, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk tertipu selama mereka memiliki keimanan dan ilmu yang benar. Salah satu ciri utama dan paling mencolok dari Dajjal adalah ia bermata satu. Nabi menjelaskan bahwa salah satu matanya rusak, tidak normal, bahkan menjijikkan untuk dilihat. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa mata kirinya rusak, seperti buah anggur yang busuk dan menonjol keluar. Dajjal itu buta sebelah matanya, dan matanya seperti anggur yang menonjol. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, dia itu buta sebelah matanya dan tidak tersembunyi bagi kalian. Tertulis antara kedua matanya, kafir, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik ia bisa membaca atau tidak. Hadis riwayat Muslim. Ciri ini sangat penting karena akan menjadi salah satu tanda fisik yang membedakannya dari manusia biasa. Meskipun ia datang dengan kekuatan yang luar biasa dan kemampuan supranatural, mata rusaknya tidak akan bisa disembunyikan. Nabi juga menyebutkan bahwa tubuh Dajjal sangat besar, menjulang tinggi, memberikan kesan kuat dan menakutkan. Kulitnya kemerahan dan rambutnya keriting dan tebal, membuatnya tampak berbeda dari kebanyakan manusia di Timur Tengah pada zaman itu. Sesungguhnya Dajjal itu seorang laki-laki, rambutnya keriting, dan aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Qathan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan bahwa disebutkan sosok ini agar para sahabat memiliki visualisasi nyata, bahwa Dajjal bukanlah sekadar simbol atau mitos, melainkan makhluk nyata dengan penampakan fisik yang bisa dikenali. Salah satu keajaiban dan bentuk pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman adalah bahwa di antara kedua mata Dajjal tertulis kata kafir dalam huruf Arab, kafar, dan ini hanya bisa dibaca oleh orang mukmin, baik yang terpelajar maupun yang buta huruf. Antara kedua matanya tertulis kafara, yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik dia bisa membaca tulisan atau tidak. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah bentuk petunjuk ilahi, sebab di zaman fitnah besar nanti, ketika logika dan ilmu manusia banyak tertipu oleh keajaiban-keajaiban yang ditampilkan Dajjal, maka iman yang murni akan menjadi senjata terakhir untuk membedakan kebenaran dari kebatilan. Dajjal tidak datang sebagai manusia biasa. Ia akan datang dengan kekuatan yang luar biasa, sehingga banyak orang mengira bahwa dia adalah Tuhan, atau paling tidak utusan Tuhan. Bahkan sebagian besar manusia akan terpesona, tunduk, dan mengikuti Dajjal, terutama mereka yang imannya lemah dan hatinya telah tertutup oleh dunia. Beberapa kemampuan luar biasa Dajjal yang disebutkan dalam hadis-hadis syahih, antara lain, menghidupkan orang mati. Dalam sebagian riwayat, disebutkan bahwa Dajjal akan memerintahkan seseorang untuk dibunuh, lalu ia akan menghidupkannya kembali, dengan izin Allah dalam rangka ujian bagi manusia. Namun, itu bukanlah mukjizat hakiki, melainkan fitnah dan ilusi yang sangat kuat. Dajjal akan datang kepada seseorang, lalu membunuhnya dan membelahnya menjadi dua. Kemudian dia berkata, "Bangkitlah," maka orang itu hidup kembali. Maka orang-orang pun bertambah fitnahnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Dajjal akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan hujan itu turun. Ia akan memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman, maka bumi mengeluarkan hasilnya. Hal ini menyebabkan manusia yang kekeringan dan kelaparan berbondong-bondong mengikutinya. Dia datang kepada suatu kaum, lalu mereka mempercayainya, maka dia memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, Dajjal akan datang membawa sesuatu yang ia sebut sebagai surga dan neraka. Namun neraka Dajjal sesungguhnya adalah surga, dan surga Dajjal adalah neraka. Ia akan menciptakan ilusi yang sangat kuat, sehingga hanya orang-orang beriman yang diberi petunjuk yang mampu melihat kebenaran.
Dia memiliki semacam surga dan neraka, namun nerakanya adalah surga dan surganya adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Ia akan membolak-balikkan realitas, membuat manusia mengira kebenaran adalah kebatilan, dan sebaliknya. Ciri-ciri fisik Dajjal yang telah disebutkan oleh Nabi sangat jelas dan spesifik, bukan kiasan atau simbol. Ditambah dengan kemampuan luar biasa yang dimilikinya, maka tak heran jika Rasulullah menyebut fitnah Dajjal sebagai fitnah terbesar yang pernah ada sejak penciptaan Nabi Adam. Wahai manusia, tidak ada fitnah yang lebih besar sejak diciptakannya Adam hingga terjadinya kiamat melebihi fitnah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, setiap Muslim wajib mengenali sifat-sifatnya, mempelajari tanda-tanda kemunculannya, dan memperkuat iman agar tidak terjerumus ke dalam fitnahnya. Sahabat, ini adalah part 1 dari kisah Dajjal. Video part selanjutnya kita akan membahas kemunculan Dajjal, misi fitnah Dajjal, pengikut dan korban Dajjal, perlawanan terhadap Dajjal, hingga kematian dan akhir fitnah Dajjal. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.